Ya. Jadi kalau contohnya satu, dalilnya satu, kita tidak boleh kreatif. Ya. Kalau menyimpang itu yang dimaksud dengan bid'ah, mengada-ngadakan sendiri, nggak ada dalil, nggak ada contohnya. Jelas sampai sini? Yang kedua, ini yang paling penting, dan di sini sering memunculkan perbedaan pendapat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar, berselisih pada yang tidak diketahui, itu yang nggak wajar. Beragam, jenisnya beragam, ragam jenis. Biasanya kalau seperti ini, Nabi dalilnya tidak hanya satu, contohnya pun beragam. Itu ditunjukkan untuk kemudahan umatnya dalam menunaikan ibadah. Karena umatnya dipandang tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan beberapa alternatif. Contoh, Sunan Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr, dengan yang kedua nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Ini persoalan tentang, posisi tangan dan lutut atau kaki saat akan sujud. Maaf, kalau akan sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? Tangan dulu, baik. Apa dalilnya? Lutut duluan. Hati-hati, karena ada suami istri tidak tegur sapa, ini kisah nyata. Suaminya langsung yang bilang, suami istri tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini. Suami sholat isya tidak ke masjid, ya, ke rumah, kemudian malamnya di rumah karena terlambat datang dari kantor, ya. Kemudian istri melihat, begitu turun, lututnya duluan. Dari yang tidak, sami Allah liman hamidah, kemudian akan sujud, lutut duluan. Selesai sholat, kata istrinya, papa itu sholatnya nggak sesuai sunnah. Kenapa? Kok lutut duluan, harusnya tangan dulu? Mama yang nggak baca hadis, katanya. Padahal dua-duanya nggak baca. Dua-duanya nggak baca. Yang satu dengar dari guru yang A, satu dari guru yang B. Suaminya cerita besok paginya, ya, karena jemput ke rumah, masya Allah. Ya. Bapak ibu sekalian, kedua-duanya sebetulnya ada di hadis Nabi. Dan uniknya di kitab yang sama. Di kitab yang sama, bedanya 2 nomor. Di Al-Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, yang ada di Abu Dawud ini. Yang pakai lutut itu adanya di Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Di awal-awal masa sholat, dilihat oleh Wa'il, Nabi selalu turun dengan lututnya dulu, baru kedua telapak tangannya. Jelas sampai sini? Diambillah pendapat itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Menulis beliau buku sifat sholat Nabi. Silahkan lihat, ya. Dalam uraian beliau memilih untuk menggunakan lutut. Kemudian yang menggunakan telapak tangan, itu sama, di kitab yang sama, beda 2 nomor. Yang meriwayatkan Abu Hurairah. Di akhir masa kehidupan Nabi, beliau selalu sholat mendahulukan kedua telapak tangannya. Maaf, kalau sudah agak sepuh-sepuh itu biasanya kan persoalan, ya, di kaki, ya. Bapak ibu lebih tahu lah, ya. Turun kedua telapak tangan duluan, ya. Karena itu Abu Hurairah melihat, diriwayatkan kepada kita, dirangkum oleh Abu Dawud. Muncul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mempopulerkan riwayat ini karena khawatir orang menganggap hanya boleh pakai lutut saja. Dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani riwayat yang kedua. Jadi Anda yang pakai Al-Albani misalnya, bacanya dari situ, lihatnya dari situ, dan judul bukunya sama, sifat sholat Nabi. Cuma memilih riwayat yang kedua tanpa menyalahkan riwayat yang pertama. Karena dua-duanya dalilnya ada. Jadi yang pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh, yang salah yang kepala duluan.